Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simuzem, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi ya. Kita hari ini akan ketemu lagi dalam acara bisik. Bisik, apa bisik? Bincang asik. Oh, udah lama banget ya kita nggak ada podcast nih semenjak kita diterpa pandemi. Nah, untuk podcast kita kali ini di bulan Ramadan yang pertama dengan tema apa? Tak kenal maka tak sayang. Tak tahu maka cari tahu. Oke, bintang tamunya nih untuk podcast kali ini. Wah, siapa ya? Ada Ibu Ketua Stikes Muhammadiyah Cirebon, Ibu Haja Sri Musfiro SSI TMKes. Dan ada Ketua Simpenan kita, Ibu Eka Ratnasari SSM Gep. Baik, silakan kepada Ibu Ketua. Selamat pagi Ibu Ketua. Assalamualaikum. Wah, cantik sekali Ibu Ketua ini. Ibu, ini kan kita memulai podcast hari ini dan tentunya untuk podcast kali ini karena kebetulan dengan penerimaan mahasiswa baru, kita mau memperkenalkan Stikes Muhammadiyah Cirebon ke teman-teman netizen. Oke, kalau begitu Ibu boleh silahkan untuk memperkenalkan diri dulu, Bu. Terima kasih Bu Diani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Perkenalkan, nama saya Sri Musfiro SSI TMKes. Sini diberi amanah sebagai Ketua Stikes Muhammadiyah Cirebon. Oh, Perkenalannya itu saja. iya, itu aja, nggak apa-apa karena kita juga baru itu ya Bu, pergantian ketua nih dari Ibu Haja Ila yang sudah 2 periode ya Bu ya, apa 3 periode, kemudian diganti oleh Ibu Haja Sri, teman-teman. Nah, Ibu Haja Sri ini sejak kapan sih Bu sudah bekerja di Stikes bersama Stikes? Ya, untuk saya di Stikes Muhammadiyah Cirebon itu sejak tahun 2007. Wah, sebelum Stikes berdiri Bu? Ya, Tahun dari 2007 itu dulu sebagai apa sih? Akbid Muhammadiyah Cirebon. Oh, masih aktif ternyata. Akbid dulu perkenalannya dulu Akbid Muhammadiyah Cirebon. Oh. Itu berdiri tahun 2006. Oh, Iya. Namun saya di Muhammadiyah lama, sudah dari tahun 1990. Waduh, Dalam sekali. udah lama sekali Bu dulu di Muhammadiyah Di rumah sakit. Di rumah sakit. Kemudian karena di sini ada Akbid, itu jadi melanjutkan kuliah lagi dan pindah ke sini. Masya Allah, Dari biasa tahun sekali. 2007. Ya, kemudian tahun 2017 Akbid Muhammadiyah Cirebon berubah bentuk menjadi Stikes Stikes Muhammadiyah Cirebon. Wow, Karena ada penambahan prodi S1 Farmasi. Oh iya. Kemudian 2018 ada prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan. Emang dulunya apa nih Bu? Waktu masih sebelum jadi Stikes? Dulu Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon. Cuma D3 aja berarti ya. Itu teman-teman, jadi ada peningkatan nih, Masya Allah, biasa sekali. Nah, untuk saat ini, kali ini kita sudah mengajukan izin untuk menjadi Universitas Muhammadiyah Ahmad Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, teman-teman. Tahun ajaran baru, insya Allah tahun ajaran baru 2024-2025 insya Allah sudah menjadi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Disingkat apa tuh Bu? Biasanya disingkat dengan Ummada. Ummada. Luar biasa sekali. Kemudian Bu, ini kan menurut Ibu nih di Cirebon ini banyak sekali kampus-kampus ya Bu ya, tapi tentunya kita memiliki keunggulan tersendiri. Nah, bagaimana sih kita memperkenalkan bahwa kampus kita itu
terbaik gitu di Cirebon itu? Ya, tentunya kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga mutu dari pendidikan kita, dari institusi kita, agar nanti lulusannya dilihat dari lulusannya. Dan alhamdulillah lulusannya kami dulu aktif Muhammadiyah Cirebon, kemudian Stikes Muhammadiyah Cirebon, lulusannya insya Allah lulusan yang profesional dan islami. Nah, ada Islam itu yang membedakan dengan itu kampus lain. bedanya ya, kita berlandaskan Islami. Kita ada Al-Islam Muhammadiyah. Al-Islam Muhammadiyah itu jadi bentuknya bagaimana? setiap melakukan asuhan, setiap melakukan tindakan ini harus selalu disertai dengan doa. Dengan berdoa. Mau memberikan suntik, baca basmalah. Sudah selesai, alhamdulillah. Kemudian juga ada yang mau melahirkan, itu juga kita pimpin, kita tuntun dengan doa-doa tentunya. Ya. Jadi itu yang bedakan. Dan kalau mengacu pada Al-Islam Muhammadiyah, tentu nanti lulusan kita ini mereka profesional dan islami, jadi sikapnya pun ya mereka nanti juga akan menjaga bagaimana etikanya, attitude-nya, nanti mereka di masyarakat itu harus bagaimana. Dan insya Allah lulusan kami ini dikenal lulusan Muhammadiyah sudah percaya bagus. Itu yang penting di masyarakat udah terpercaya gitu ya. Dan banyak juga lulusan kami yang sudah diangkat menjadi PNS, sudah banyak. Ada juga yang menjadi dosen, ada juga yang berwirausaha. Berwirausaha di bidang apa tuh? Berwirausaha di bidang yang ada kaitannya dengan kebidanan tentunya. Seperti itu juga ada yang sudah punya beberapa buka di daerah sini ya. Selain CPNB juga ya, tentunya CPNB. Kolab dengan PBMS. Wah, luar biasa sekali. Sepertinya simpel ya, tadi itu AIK tuh bismillah, alhamdulillah. Tapi kalau betul-betul diterapkan ternyata masyarakat juga menilai ya. Iya, betul. Pasti menilai ada bedanya. Oh iya beda. Beda. Oke, jadi yang membedakan itu satu tentang keislamannya. Kemudian kedua, mungkin ada keunggulan gak sih Bu di Stikes Muhammadiyah itu yang membedakan dengan kampus kesehatan lainnya? Yang keunggulannya itu tadi AIK, kemudian ada untuk kebidanannya kita ada komplementer. Jadi yang kuliah bidan di Stikes Muhammadiyah Cirebon nanti saat lulus dia bisa mendapatkan pelatihan, sudah mendapatkan pelatihan BPNA, SPA ya. Ini nanti dia bisa mempunyai sertifikat sehingga nanti bisa dipakai untuk tambahan asuhan pada saat praktik di TPNB. Kalau pelatihannya itu bagaimana tuh? Gimana dan seperti apa pelatihannya? Itu sesuai kurikulum? Ya. Di samping pelatihan ini juga ada di mata kuliah. Jadi terintegrasi dengan sertifikatnya itu dari pelatihan. Pelatihannya kita kerjasama ya di Semarang ya, Semarang Ica Semarang. Sekalian field trip ke sana bisa melihat di sana ini kalau BBM SPA itu seperti apa gitu. Jadi mereka pada senang tuh kalau diajak ke Semarang pelatihan. Sudah berapa angkatan Ibu yang diajak ke Semarang untuk pelatihan? Dari angkatan S1 berarti sudah 4 sudah meluluskan ya. Sudah meluluskan 4. Berarti kalau pelatihan seperti itu nanti ada tambahan gelar nggak sih Bu di belakangnya setelah lulus dari Stikes? Ya betul, itu ada tambahan gelarnya. Sehat, TT. Jadi kalau misalnya lulusan S1 nih setelah melakukan pelatihan kemudian nanti yudisium
gelarnya jadi Eskep dan ada CHTT. Oh, jadi dia nih Margasida Eskep CHTT. Iya. Dan tentunya ini pastinya sudah dengan apa ya, Kemenkes ya Bu ya, Iya. disetujui oleh Kemenkes gitu, jadi legal. Dan ini juga sudah pengalamannya yang sudah lulus itu mereka cerita-cerita ya, cerita dengan adanya testimoninya, dengan adanya pelatihan tersebut mereka pasiennya tambah banyak. Ada itu kan lagi ada melahirkan tanpa rasa sakit. Melahirkannya tanpa rasa sakit. Saat dijahit, kalau dilahirkan kan ada yang mungkin ada yang dijahit. Nah ini juga bisa dia tanpa sakit, tanpa rasa sakit. Itu dengan metode apa tuh? Kok bisa? Nggak sakit, melahirkan itu sakit sekali ya? Dengan metode, beberapa metode ya, dengan metode, makanya di sini nanti akan diajarkan ini metodenya apa ya. Tahu ya metodenya apa? Ini yang menarik nih ya, jadi beda dengan tempat lain. Beda nih dengan tempat lain, karena kita punya keunggulan tadi Ya, betul. Itu di kebidanan ya. Kalau di farmasi gimana tuh? Kan tadi ada S1 farmasi sejak 2018 itu ya. Nah, mungkin ada keunggulan dari farmasi ke sama dia. Ya, untuk farmasi ada keunggulannya di herbal. Herbal. Karena KKN kemarin ya, setiap KKN mahasiswa kita itu selalu membawa kebermanfaatan ya di masyarakat. Ya, misalnya di daerah situ ada apa ya yang bisa digunakan ya. Di sana misalnya ada rambutan, misalnya banyak rambutan, itu bisa dibikin teh di rambutan, kemudian dibikin bijinya ya, bijinya itu bisa dibuat emping ya, bisa dibuat emping. Ini dari melinjo ini. Nah iya, banyak ya, ada misalnya ada di sana banyak kunyit, ada jahe, nah ini kan bisa digunakan ya, bisa dibuat minuman, kunyit, jahe, serai, banyak manfaatnya. Biasanya tuh kalau farmasi itu kan obat-obatan ya namanya. Ini kita selain itu juga ya, untuk dari herbal ya, wah biasa sekali teman-teman. Mau tahu prosesnya kayak gimana? Mau tahu gimana tuh? Kalau mau prosesnya silakan datang ke Stikes namanya Cirebon ya. Masuk ya. Soalnya kan tempat lain juga memang belum ada ya. Iya, beda-beda. Salah satu di kita tuh ada herbal, farmasi dan komplementer untuk kebidangannya. Jadi pendamping asuhan ya. Gitu. Terima kasih Bu Ketua. Kemudian nih Bu Ketua, kalau misalkan mau main nih ke Stikes Muhammadiyah Cirebon itu boleh kapan sih Bu? Mau main? Lihat-lihat nih. Boleh boleh saja ya, kami terbuka ya. Silahkan, mangga kalau mau lihat nih. Oh kalau di depan kelihatannya kecil ya, gitu ya. Dari depan kelihatannya kecil. Ada di depan sana itu ada klinik Akbid. Oh kita Kenapa tuh klinik Pratama Akbid Muhammadiyah Cirebon? Ada berapa tuh Bu? Kalau di Kota Cirebon tuh kampus yang punya klinik itu baru kita. Klinik Pratama Akbid Muhammadiyah Cirebon. Di sana melayani pasien-pasien umum ya, pasien yang BPJS juga ada, dan di sana juga selain pemeriksaan umum ada KIA, KB, kemudian ada melayani ibu nifas, melayani persalinan juga ada ya. Karena klinik ini didirikan itu untuk pembelajaran, untuk agar mahasiswa juga bisa praktek langsung ya di klinik ya, jadi sebagai lahan praktik juga. sebagai lahan praktik. Jadi mahasiswa kita tuh selain kita sebar ke puskesmas Ya, ke PNB, kita juga bisa menggunakan ke klinik klinik
ada ternyata pas masuk wah gede sekali ya. Nah, di sini ada asrama, ada 3 tingkat ya. Itu ada kita fasilitas asrama, kemudian ada lab kebidanan, ada lab komplementer sendiri, kemudian ada lab farmasi. Banyak sekali fasilitas ya. yang Jadi luar biasa. silakan teman-teman yang penasaran dengan Stikes Muhammadiyah Cirebon datang Stikes Muhammadiyah Cirebon. Datang ya, ini Bu Ketua sudah mengundang teman-teman semua untuk datang ke Stikes Muhammadiyah Cirebon. Terima kasih banyak Bu Ketua untuk waktunya. Teman-teman yang mau ke Stikes boleh datang kapan saja. Gitu. Terima kasih Bu Ketua. Sayang sekali waktunya sudah habis untuk Ibu Ketua. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi sudah menyempatkan datang di acara podcast kita di sela-sela kesibukan Bu Ketua yang luar biasa padat sekali teman-teman. Barangkali ada closing statement. Ya, kami dari Stikes Muhammadiyah Cirebon mempersilahkan ya teman-teman yang ingin mengetahui Stikes Muhammadiyah Cirebon silakan datang, dan khususnya yang sudah kelas 3 ya, kelas 3 itu kelas 3 SMA dan kelas 12. Nah, silahkan datang ke sini lihat-lihat kampus kita. Nah, mudah-mudahan banyak yang tertarik dan silahkan mendaftar ke Stikes Muhammadiyah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Si Muzen. Ketemu lagi dalam Bisik Bincang Asik. Oke, setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Ketua Stikes Muhammadiyah Cirebon tentang kampus kita tercinta tentunya. Nah, kebetulan tahun ini itu masih dalam rangka penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru. Iya. Nah, siapakah yang bertanggung jawab dalam proses penerimaan mahasiswa baru? Kita panggilkan Bidan, Eka, Ratna, Sari, SST, Mkom, Jahat. Duduk Bu. Oh iya, terima kasih. Kalem Bu, kalem, tenang. Oke, terima kasih. Sehat, Ibu. Alhamdulillah, Bu Dian. Terima kasih undangannya untuk teman-teman di sudut kampung. Sama-sama. Baik, apa sana? Alhamdulillah, masih beberapa hari ya. Oh, masih beberapa hari. Oke. Iya. BK, ini tuh kita sedang podcast. Sebentar Bu Dian nih, kira-kira saya tuh sekarang bisa pakai kacamata atau jangan ya teman-teman? Dilihat kacamata. Coba. Kita nilai teman-teman. Asik. Soalnya saya itu semakin kesini kalau tidak pakai kacamata, netizen itu tidak kelihatan pemirsa. Suruh. Suram. BK, Ya, BK. Ini kan kita lagi penerimaan mahasiswa baru nih. tuh. Bu Eka tuh katanya yang bertanggung jawab tahun ini apakah mahasiswa Stikes itu banyak yang berminat ke Stikes atau enggak ada sama sekali, tapi nggak mungkin sih kalau kayak gitu. Bu Eka, tolong dong perkenalkan nih Bu Eka tuh sebagai apa sih kok ditunjuk gitu. Ya, ini saya perkenalkan ya. Jadi kenapa kok saya gitu, itu merupakan sudah satu keputusan ya, keputusan yang tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Jadi kebetulan dan alhamdulillah, apakah ini sebuah apa ya, sebuah ujian atau sebuah berkah? Mudah-mudahan ini menjadi sebuah berkah untuk saya dan teman-teman tim saya yang sangat luar biasa solid. Alhamdulillah tahun ini saya memiliki teman-teman di penerimaan mahasiswa baru itu solid-solid sekali. Hebat ya. Jadi saya itu diamani oleh Ibu Ketua dan Pak Pimpinan untuk bisa mengelola proses penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2024-2025 gitu. Yang mana nanti teman-teman di sini kalau misalkan masuk menjadi mahasiswa baru untuk perkuliahan di tahun ini ya, nanti September kita mulai itu dikelola oleh saya rekrutmennya.
penerimaan mahasiswa baru, karena yang kita tahu Bu Eka memang kerjanya selalu totalitas. Nah, Seperti bukan totalitas, tapi mencoba untuk berusaha lebih baik saja begitu. Gitu. jangan rendahin gitu juga. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kata Habib Jabar tuh Masya Allah. Kalau kata-kata di kamu itu Masya Allah, tabarakallah. Iya betul. Baiklah, Ya. nih bagaimana sih proses penerimaan mahasiswa baru yang Bu Eka laksanakan sekarang bersama tim itu seperti apa? Untuk teman-teman di sini mungkin saya ingin menjelaskan khususnya untuk tim ujian sama netizen-netizen yang ada di rumah juga. Jadi sebetulnya Stikes Muhammadiyah Cirebon ini sudah kesekian kalinya ya melakukan rekrutmen atau penerimaan mahasiswa baru, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk sistem seleksinya kita itu ada beberapa tipe pintu masuk ya. Seleksi pintu masuk itu ada yang melalui reguler, jalur umum seperti biasa gitu, ada tes tulisnya, tes wawancara, tes kesehatan gitu sama ya. Terus kemudian ada jalur kedua itu adalah penerimaan mahasiswa melalui penelusuran minat dan prestasi. Apa tuh? Prestasinya itu prestasi akademik yang bisa dilihat dari nilai rapor. Untuk teman-teman nih ya, teman-teman yang saat ini sedang duduk sedang duduk Masya Allah, sampai kaget, sedang duduk di kelas 3, kelas 12 ya, bisa mendaftar melalui jalur tersebut gitu. Teman-teman tinggal memfotokopi nilai rapor teman-teman itu dari semester 1 sampai semester 5. Tapi ada syaratnya loh, ada syaratnya, yaitu nilai rata-rata minimal itu 75. Ingat ya, 75. Nilai rapor rata-rata berarti. Ya, nilai rapor rata-rata, tapi bukan per mata pelajaran ya, tapi rata-rata ya per ininya. Jadi teman-teman silahkan gitu ya. Nah untuk yang ini spesialnya untuk jalur ini itu adalah dia tidak dia melewati tes tulis, jadi tidak perlu tes tulis. Tidak perlu tes tulis. Aja gitu. Betul sekali. Reguler. Ya paling nanti tinggal kesehatan sama wawancara. Nah yang terakhir ini tuh bagi teman-teman yang saya ada terkendala biaya, kemudian saya sepertinya istilahnya tuh khawatir gitu ya dengan pembayaran. Itu bisa kalau teman-teman di SMA-nya memang sudah mendapatkan KIP atau kartu pelajar ya dari pemerintah, itu bisa dilanjutkan di jenjang perguruan tinggi. Teman-teman bisa ikut seleksi melalui jalur KIP begitu teman-teman. Jadi itu semua nanti di-cover oleh pemerintah. Nah, kemudian nih mungkin teman-teman belum tahu sepertinya di kita di Stikes Muhammadiyah Cirebon itu ada beberapa program studi ya. Tadi mungkin kalau teman-teman yang tadi menyimak live pertama dengan Ibu Ketua, kita itu punya program studi apa aja? Apa aja? D3. D3 kebidanan masih ada? Mohon maaf sekali, di kami D3 kebidanan saat ini memang sudah tidak menerima dari diploma 3 kebidanan ya. Kenapa tuh Bu? Padahal kan masih banyak orang-orang tuh Bu. Oh iya, jadi di sini di Stikes Muhammadiyah Cirebon kita ingin memfokuskan ke sarjana kebidanan gitu agar nanti ke depannya si lulusan ini bisa langsung naik ke jenjang profesi. Oh, jadi kalau D3 itu butuh beberapa kali. Iya betul, karena itu pendidikan ya? memang jenjang pendidikannya berbeda ya. Kalau D3 itu dia vokasi ya Bu ya, di mana proporsi untuk pembelajarannya itu lebih banyak ke praktik gitu. Oke. Sementara untuk yang sarjana itu jenjang akademisi ya teman-teman. Teman-teman menempuh perkuliahan selama 4 tahun. Nah nanti teman-teman itu harus diupayakan lanjut ke jenjang profesi. Ini vokasinya, profesi merupakan jenjang tertinggi pendidikan vokasi ya.
ya. Tapi kalau teman-teman jenjang tertinggi untuk khususnya mungkin ya yang kebidanan, itu sarjana kebidanan. Sarjana kebidanan merupakan jenjang akademisi, dan yang saat ini paling tinggi itu kita masih di yang kebidanan, di magister kebidanan. Kalaupun nanti teman-teman mau S3 nih, nanti sudah ada proyek S3 itu boleh. Cuman mungkin untuk kebidanannya kita belum ada ya yang S3. Jadi nanti teman-teman bisa ambil ilmu kedokteran dasar atau mungkin ke kesehatan masyarakat S3-nya itu boleh, atau manajemen rumah sakit, manajemen pendidikan dan lain silakan. Berarti Jadi sudah nggak ada ya. jadi kan sudah tidak ada, kita Jadi sekarang fokus dari ya betul sekali sarjana kebidanan. Itu untuk bisa kita menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang mana diharapkan di tahun 2026 itu kan untuk bidan yang memang memiliki tempat praktek mandiri itu minimal itu profesi kebidanan atau dengan sarjana kebidanan dan profesi bidan. Ya teman-teman. Oke, jadi untuk yang tadi sudah ada sarjana kebidanan, di sini kami juga ada profesi kebidanan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang saat ini mungkin ada ibu-ibunya yang sudah di jenjang D4. Kalau dulu kan sarjana kebidanan belum ada ya. Ada di D4 kebidanan, kebetulan juga mungkin Bu Diani kita ya dari D4. Nah teman-teman itu tinggal lanjutin saja ke profesinya. Iya, Gitu. nggak usah mengulang S1 ya Bu? Tidak, nanti kita hanya ada matrikulasi saja untuk itu. Nah, kenapa harus memilih Stikes Muhammadiyah Cirebon? Yang pertama, perguruan tinggi kami merupakan perguruan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah. Coba teman-teman, kira-kira di mana aja yang tidak ada perguruan tinggi Muhammadiyahnya? Ayo coba spill di mana? Dari Aceh saya rasa sampai ke Papua itu pasti ada perguruan tinggi Muhammadiyah. Di luar negeri juga ada. Di luar negeri juga ada, di Malaysia ada ya. Australia ada ya? Ada juga tentunya. Jadi teman-teman di sini tidak perlu khawatir bila mana memilih perguruan tinggi Muhammadiyah. Kenapa? Karena perguruan tinggi kita itu adalah milik persyarikatan, bukan milik pribadi, yang mana kita itu dalam pengelolaan ataupun dalam manajemen selalu kita itu mendapatkan monitoring. Kita tuh monitoring tidak hanya dari pimpinan pusat Muhammadiyah, karena kita perguruan tinggi swasta juga, kita itu selalu dipantau Bu Diani oleh LLDT, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir terkait dengan proses pembelajaran ataupun hal yang lainnya. Kita selalu laporan ke Dikti. Jadi teman-teman menjadi mahasiswa di kami tinggal dicari betul tidak nih si ibu ini atau anak ini berkuliah di Stikes Muhammadiyah Cirebon itu bisa ditelusuri di Mbah Googling. Bisa sendiri ya? Iya, bisa sendiri. Jadi selain menelusuri mahasiswa nih, sekolah di mana, kampus kita juga bisa ditelusuri nggak sih? Oh bisa kampus kita bisa ditelusuri juga. Saya selalu ketika menyampaikan kepada siapapun yang mencari informasi, silakan Bapak Ibu mencari terkait dengan kampus kita. Karena apa? Kalau untuk perguruan tinggi khususnya mungkin yang saat ini mencari kampus atau tempat-tempat kuliah untuk buah hati, buah hati itu memang perlu diselidiki secara berdiri. Jangan sampai Bapak Ibu, teman-teman di sini istilahnya tuh termakan isu-isu ya. Itu apa tuh? Banyak sekali isu-isu deterjen yang berseliweran di dunia maya dan di jagat Indonesia Raya ini ya. Jadi kalau mau silakan langsung datang ke Stikes Muhammadiyah Cirebon, dan silakan bisa cek langsung perguruan tinggi Stikes Muhammadiyah Cirebon itu di Pangkalan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tidak perlu khawatir terkait dengan pengelolaan ataupun status kami ya. Kita layak ya. Kita layak. Dan satu lagi yang saya hampir lupa, untuk khususnya nih untuk ibu-ibu yang tadi saya bilang kan ada jalur non reguler ya. Mama itu kelas mama. Nah mama mohon untuk ketika
melihat perguruan tinggi atau mak-mak mau kuliah, tidak hanya memang sih income istilahnya tuh pengeluaran ya, duta ya, pembayaran itu sangat penting kita lihat memang, tapi jangan lupa aspek legalitas juga harus kita perhatikan ya Bapak Ibu atau emak-emak di sini di seluruh Indonesia Raya atau di Bandung Raya, Jawa Barat Raya, Cirebon Raya. Bahwa kenapa? Karena untuk penyelenggara pendidikan sarjana kebidanan yang mengambil dari raw input atau asal dari D3 kebidanan itu harus program studinya itu sudah terverifikasi layak oleh sistem Kemendikbud, namanya itu Sierra ya. Sierra. Ya, Cek di situ sendiri bisa. Ya, bisa. Ibu-ibu tinggal aja cari ke googling Sierra ya. Nanti terus di situ biasanya kita masukin perguruan tinggi dan masukin prodi ya, program studi. Nanti tinggal dicek terus kemudian klik cari. Nah, itu kita akan tahu bahwa program studi sarjana kebidanan Sidikes Muhammadiyah Cirebon itu layak atau tidak. Dan alhamdulillahnya kami merupakan perguruan tinggi yang layak melakukan penyelenggaraan pendidikan sarjana kebidanan dari D3 kebidanan. Gitu. Jadi aspek legal juga penting ya Ibu. Jadi jangan ini murah, ini gampang, ini cincai, tapi kita harus perhatikan aspek legalnya. Ibu-ibu, coba Ibu bangga tidak kalau misalkan ketika kita proses pembelajarannya memang betul-betul melewati proses tersebut. Bangga dong. Bangga dong Bu, gitu ya. Berbeda dengan kalau misalkan Ibu ke kampus aja kan, mohon maaf, tiba-tiba sudah. Ada yang kayak gitu Bu? Sepertinya ada. Udah nggak ada ya. Ya itu mungkin di belahan negara atau wilayah yang Wakanda lain. forever. Ya, Wakanda forever atau Konoha forever. Dengan pengendali angin dan pengendali hujan. Itu kita. Kita pakai. Tuh, jadi Daftarnya gimana tuh Bu? Nah. Mau ke Sidikes Muhammadiyah Cirebon. Ibu tinggal datang saja nih Bu. Nanti kita akan berikan brosur sekaligus dengan rincian biaya. Informasi lengkap di situ Bu. Informasi di sini lengkap, hanya rincian biaya yang tidak lengkap. Kenapa? Karena saya selalu memancing, menstimulasi semua peserta. Masya Allah. Ya Allah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, adik-adik Kanjil, bukan jadi adik-adik KEK. Ya, jadi yang tidak ada itu memang rincian biaya. Saya sengaja teman-teman di sini ya, sengaja. Kenapa? Agar teman-teman itu datang ke kami. Kita punya satu ruangan namanya Sidikes Center. Di situ segala bentuk informasi terkait penerimaan mahasiswa baru itu terkumpul di situ, termasuk dengan rincian biaya apa saja yang harus dikeluarkan, per semesternya berapa. Terus teman-teman punya potongan apa saja itu bisa. Apalagi sekarang kita di Ramadan ya, kita punya program ini ya, apa? Potongan biaya Ramadan. Jarang-jarang ya. Jarang-jarang ada potongan biaya. Biasanya kan kalau di mall-mall kalau Ramadan kan diskon ya. Sama di kita juga ada potongan biaya Ramadan. Ramadan datang, ada diskon di Sidikes. Jangan lupa makanya datang. Kalau datang itu dijamin tidak akan menyesal karena kita akan memberikan informasi sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya. Ya, bahkan kita itu ada program tur kampus. Jadi kalau misalkan orang tuanya, keluarganya datang ke kita, boleh. Sekali kita nanti akan kenalkan di grup farmasi ada apa saja, ada lab apa saja, laboratorium apa saja, kemudian asrama fasilitasnya ada apa saja. Kita kenalkan, kita bawa Bu dia nih. Kita bawa buahnya sendiri nih yang bisa mendampingi atau sama tim si penerima. Ada tim si penerima yang solid dong. Kamu solid. Jadi saya tinggal, siapa yang hari ini mau mendampingi
Kalau semuanya. sama Bu Eka gimana? Oh itu boleh, bila mana Oh, saya ya. tidak ada tadi kan mengajar ataupun rapat ataupun hal-hal yang Sudah lain. jadi avatar Bu Eka. Iya, karena kebetulan saat ini saya tidak hanya menjadi pengelola penerimaan mahasiswa baru, tapi saya juga ada tugas-tugas sampingan ya. Kalau misalkan digambarkan, jadi saya tuh banyak sekali tangannya, begitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Eka. Iya. Gurita Bu Eka. Ya, jadi di kita itu banyak sekali untuk potongan. Bila mana mungkin di sini adik-adik yang memang juga menjadi atlet atau hafiz ya. Itu di luar yang Ramadan. Di luar yang Ramadan ada lagi. ternyata. Jadi kalau misalkan yang hafiz itu, kalau hafiznya itu mau 1 juz sampai 5 juz itu ada potongannya. Terus kemudian kalau hafal 15 juz sampai 30 juz itu potongannya per semester. Itu sangat membantu sekali. Nih buat adik-adik siapapun saudaranya yang mungkin yang mungkin dia itu sekarang sedang di pondok ya. Kalau di pondok kan pasti tentunya ada hafalan-hafalan Qur'annya ya. Nah itu boleh diarahkan, kalau dia jenjang SMA diarahkan untuk bisa melanjutkan ke sini. Kita ada apresiasi sekali untuk hafiz-hafiz Qur'an. Masya Allah. Ya, orang banyak sekali ya, dan itu bisa berlaku terus gitu ya. Iya, terus. Sama ini untuk lulusan Siddiqas Muhammadiyah Cirebon, khususnya mungkin yang prodi D3 Kebidanan yang saat ini sudah bekerja dan ingin melanjutkan, nih teman-teman lulusan juga nanti punya potongannya. Apalagi lulusan Siddiqas Muhammadiyah Cirebon, kita akan memberikan seat khusus atau tempat duduk khusus ya untuk para lulusan. Silahkan kembali ke alma mater untuk Oke, bisa ngomong tentang melanjutkan. lulusan nih Ya. dari Siddiqas Muhammadiyah Cirebon, itu ada netizen yang bertanya itu lulusannya terserap di mana dan bagaimana penyerapannya Bu Oh Eka? ya, baik, terima kasih. Ini lulusan juga tidak kalah penting. Oh ya, hai ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Ada Bu Halo, Indah, Bu Indah. Bu Indah, miss you. Bu Indah, jangan lupa diinfokan ke teman-temannya. Ada siapa Iya. lagi yang ada di Ayo Bu Instagram? Indah, ajakin teman-temannya nonton satu puskesmas Bu. Satu puskesmas muncul sewilayah Majalengka Raya, Bu Indah. Oh, Silahkan. Majalengka ya, Iya, penguasa penguasa Majalengka. Majalengka gitu ya. Untuk lulusan, untuk yang D3 Kebidanan sudah jelas ya karena vokasi, jadi dia lebih sudah ada tambah lagi, kita itu hampir 15 angkatan, sudah lebih dari D3 dari itu, D3 dari 2000 berapa tadi? 2006 Masya Allah. D3 dan sudah lebih dari 1000 lulusan. Tentunya tadi mungkin Ibu Ketua juga menyampaikan bahwa lulusan kita itu sudah terserap di berbagai pelosok ya. Oh. Terus sudah punya PPMB dan rata-rata PPMB-nya itu alhamdulillah sukses. Terus kemudian ada yang memang dulu itu hampir berapa ya? Angkatan tahun lulus 2011 itu paling banyak, 2009, 2010, 2011 dia paling banyak mendapatkan PTT ya. Penerimaan ASN yang terakhir di 2022 ya kalau tidak salah. Ya, itu juga banyak ASN yang D3 Kebidanan yang diterima ASN. Sekaligus PPK atau P3K. Belum lagi kadang D3 Kebidanan itu baru semester 8 dia masih Nyusun. masih KPI nyusun, ya. belum selesai sidang sudah diminta. Diminta oleh stakeholder Bu Diani. Stakeholder ya. Bu, boleh tidak si A itu lanjut saja kerja di saya? Bu, boleh tidak? Bahkan ada satu bidan yang memang waktu itu dia itu, Bu, saya butuh lulusan bidan D3 nggak masalah. Saya kirim lah ya, dan saya pilihkan yang sekira-kiranya memang bisa menyesuaikan diri gitu. Saya kirimkan dan sampai si bidan tersebut itu berkembang, dia punya baby spa, dan si alumni ini dibuatkan izin praktek oleh bidan tersebut. Dan si alumni ini karena mungkin dia alumni kita itu termasuk alumni
alumni-alumni yang kreatif, penuh inovatif ya. Jadi dia itu selalu jemput bola ke pasien-pasien dan pasien si bidan tersebut tuh rame. Bahkan dan ketika saat ini si lulusan sedang melanjutkan pendidikan, dia sempat off dulu untuk tidak kerja, dan si ibu itu, Bu, saya minta lulusan lagi dari Stikes Muhammadiyah Cirebon, tapi yang seperti kemarin. Nah, waktu itu belum sempat ada, bahkan akhirnya karena mungkin si yang lulusan itu tuh karena sudah proses pembelajarannya sudah tidak terlalu padat, sehingga dia balik lagi gitu. Dan kemarin kebetulan si bidan tersebut juga jadi lahan praktek kita, dan saya ketemu kembali dan alumni tersebut masih ada di situ. Jadi memang apa ya istilahnya tuh, lulusan kita itu sangat berbeda. Tadi kita memang karena kita ada kurikulum Al-Islam Kemuhammadiyahannya. Jadi ketika misalkan sakit, ada doa mengurangi rasa sakit. Ketika bayi lahir, ada doa yang diucapkan. Itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Jadi untuk teman-teman di sini juga untuk lulusan yang D3 di klinik, di rumah sakit, bahkan buka tempat praktek medis sendiri, ada yang berwirausaha membuka tadi baby spa dan bahkan merambah ke bubur bayi. Bahkan ada lulusan kita yang saat ini sedang melanjutkan S3 juga. Ada yang lulus, ada yang dapat beasiswa S3. Jadi ya kebidanan luar biasa. Dan mungkin akan disusul oleh lulusan yang sarjana kebidanan, walaupun mungkin ini kan masih muda ya, karena kita itu memiliki program studi sarjana kebidanan itu di tahun 2019, sehingga memang ini masih dikatakan muda, masih bayi lah ya. Jadi mudah-mudahan nanti track record atau prestasi-prestasi yang dari prodi D3 kebidanan ini bisa diikuti oleh sarjana kebidanan. Nah, farmasi juga di sini, ini perbedaannya dengan prodi yang lain, dengan perguruan tinggi yang lain, kita itu fokus di bahan alam. Teman-teman netizen semuanya, Stimugen, tahu sendiri kan Indonesia itu kaya sekali dengan bahan alam. Iya, pokoknya penjajahan ya. Iya, gitu. Dimulai dari rempah-rempah, kunyit dan segala macam itu banyak sekali, sehingga untuk kayak obat-obatannya itu kita fokus ke situ. Bahkan ada kemarin itu mereka membuat sunscreen dari durian. Tadi menyampaikan ada emping yang dari biji rambutan. Ada teh yang dari daun salam. Terus ada lagi kopi dari biji rambutan juga. Iya. Bahkan istilahnya tuh apa ya, mereka itu selalu mengembangkan ramuan-ramuan atau bereksperimen menghasilkan senyawa-senyawa kimia anorganik ataupun organik yang tujuannya tadi untuk menambah keanekaragaman obat-obatan yang memang bisa dimanfaatkan dari tumbuh-tumbuhan ataupun dari bahan alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Tidak ada lawan di farmasi. Oh ya, farmasi Stikes Muhammadiyah Cirebon gak ada lawan. Stikes Muhammadiyah Cirebon Gak ada lawan. Profesinya nih teman-teman, kita itu kemarin uji kompetensi sudah 100%. Artinya kita betul-betul serius ya Bu ya. Iya. Kalau hukumnya udah 100%. Iya betul, kenapa? Karena kita berkomitmen untuk profesi ini kan rata-rata itu mama ya, kelas mama juga, karena kan memang dia dari D4 ya, atau dari sarjana kebidanan. Nah itu kita di Stikes Muhammadiyah Cirebon itu selalu memberikan informasi-informasi untuk tryout. Kita ikutkan tryout, terus kemudian kita juga membagi pembimbing. Dosen itu untuk bisa membimbing mahasiswa profesi. Jadi dibimbing langsung, tidak perlu khawatir untuk teman-teman ibu-ibu yang saat ini memang sedang di profesi, nih teman-teman yang profesi mungkin yang sedang
bulan Juni apa Juli kita uji kompetensi. Kita fokus saat ini mungkin teman-teman yang sekarang sedang di kelas profesi, fokus dulu ke COC, ke stase, tinggal setengah stase lagi ya, tinggal stase 7 sampai ke 12 ya. Terus kita sidang COC dan persiapan nanti uji kompetensi yang langsung nanti akan kita bagi pembimbingnya. Luar biasa sekali. Cirebon ini untuk bisa istilahnya tuh membantu mahasiswanya mencapai satu titik suksesan. Masya Allah, Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Eka untuk pemaparan tentang penerimaan mahasiswa barunya yang detail sekali dari A sampai Z. Gimana netizen? Ada yang bertanyakan? Kalau ada yang bertanyakan, boleh. Boleh. Nah, kalau Bu misalkan nanya terkait isu yang di luar bahwa katanya di Muhammadiyah itu terlalu disiplin dan ketat, itu bagaimana tuh Bu? ketat disiplin gimana tuh Bu Eka? Aduh, kan tadi saya sudah bilang ibu-ibu, tolong perhatikan. Nah, untuk isu-isu yang oke lah ya, karena kan memang persaingan memang kita tidak bisa hindari ya. Terkait dengan ketat disiplin, ya itu mungkin ya efek-efek dari kita waktu itu mencetak mahasiswa-mahasiswa di 3 kebidanan yang saat ini sudah kita petik sebetulnya hasilnya ya. Karena apa? Lulusan kita banyak istilahnya tuh diharapkan dan diinginkan oleh stakeholder gitu ya. Tapi ini kan istilahnya itu kita untuk membentuk karakter ya, untuk membentuk karakter. Saat ini untuk misalkan ibu-ibu kita Karakternya udah terbentuk kali ya Bu? iya, kalau ibu-ibu kan tidak ini ya, karakter sudah terbentuk, bidan juga sudah profesional, pengalaman udah banyak. Jadi, gitu. Kita tinggal apa dong Bu? Kita tinggal mendampingi. Bahkan kita itu kalau ngajar bukan ngajar ya Bu ya, untuk teman-teman yang mungkin yang sarjana yang non reguler gitu. Kita hanya diskusi. Sharing Kita lagi kita Bu tugas apa gitu. Tapi kan balik lagi namanya proses pendidikan ya untuk teman-teman STEM Ujen. Jadi untuk tugas ya memang ada gitu. Cuman kan tugas itu tergantung kitanya ya istilahnya tuh. Bawa santai saja Ibu untuk kuliah di Stikes Muhammadiyah Cirebon itu. Oh, yang paling penting nih, di Stikes Muhammadiyah Cirebon itu mahasiswa kita tidak diculkan. Tahu tidak diculkan? Dibiarkan. Ya, dibiarkan. Jadi kita dianggurin. Kita punya pembimbing akademik. Nah, Ibu kalau misalkan udah ada kesulitan tugas, ada pembimbing akademik, tinggal bilang Bu ini bagaimana ya Bu gitu ya. Pembimbing akademik itu akan selalu mendampingi ibu-ibu begitu. Oke, jadi selain tadi yang mendampingi untuk persiapan UKOM, mendampingi juga secara personal gitu mungkin ya Bu, bila mana menghadapi kesulitan saat perkuliahan. Tapi insya Allah kita nggak akan sulit ya Bu ya. Tidak, Itu karena ketat itu bukan ketat, tapi kita pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Iya. Bu, ini loh Bu, kalau misalkan contohnya Ibu beli sesuatu barang atau apa, misalkan belinya itu yang istilahnya proses pembeliannya tuh kayak misalkan kalau kita beli barang yang dari black market, untuk privilege-nya itu kan ke dalam diri sendiri, yang lain tuh ini ya kurang gitu ya. Sama halnya yang proses pembelajaran. Kalau kitanya kayak misalkan asal gitu belajarnya. Ya, mahasiswa goib ya, ada bahasa begitu. Nah, itu kan ketika ditanya kuliah di mana, ya itu. Gimana di sana kuliahnya? Ya itu gitu. Jadi kan ibu-ibu kan akan kesulitan menjawab. Tapi kalau misalkan ibu-ibu melewati proses pendidikan itu dengan benar, ibu akan menjawab, oh di sana itu begini. Saya pernah bertemu dengan salah satu bidan di puskesmas. Kebetulan bidan tersebut memang tidak melanjutkan di Stikes Muhammadiyah Cirebon. Jadi kita sharing di Stikes Muhammadiyah Cirebon prosesnya begini. Oh iya betul, saya juga kebetulan memang bidan ini tuh melanjutkan di negeri ya gitu. Iya kalau di saya tuh kalau setiap stase begini ada ininya. Ternyata memang sama prosesnya prosesnya, dan bahkan istilahnya kita
tidak terlalu seperti yang bagaimana gitu ya bentuknya gitu. Jadi Sesuai gitu tidak se-strength itu gitu. Bahkan kita itu selalu mengutamakan humanis, ingat. Humanis, holistic, loving, setting. Iya, betul sekali. Kita selalu istilahnya kita dosen, mohon maaf, kita dosen yang mungkin nanti ada mahasiswa kita yang usianya itu tentunya lebih tua dari kita. Ketika misalkan mohon maaf beliau salah, kita tidak akan memarahi beliau. Tentunya apa? Karena apa? Ada nilai-nilai kemanusiaan yang selalu kita tanamkan kepada setiap mahasiswa. Kita harus bisa menempatkan diri. Ini mahasiswa apa nih? Reguler apa non reguler? Jadi ibu tidak perlu khawatir ya. Itu yang memang kadang-kala meresahkan. Testimoni saja sama alumni ya. Ya. Kita sudah meluluskan. Kita sudah melulus. Berapa alumni tuh, Bu? Untuk Berapa non angkatan? reguler itu sudah 2 angkatan ya. Wah. Jadi tinggal ibu tanya saja pengalamannya bagaimana. Gitu. Terus kemudian Kuliahnya bagaimana? satu lagi Budi, itu ada isu-isu yang kadang meresahkan Isu juga. lagi apa? Iya. Biaya mahal nggak Bu? Nah itu biaya mahal itu tergantung ya Bu ya. Karena Oke. kita itu prinsipnya tidak mau ada dusta di antara kita. Ya. Dusta di antara kita tidak mau dong. Kita tidak mau istilahnya mohon maaf membohongi calon peserta didik dengan memunculkan biaya yang murah di awal, tapi ketika masuk itu banyak biaya-biaya yang lain. Jadi kita itu selalu untuk biaya setransparan-transparannya kita Di awal. di awal kita sampaikan ketika ibu-ibu pendaftar atau nanti mungkin ada orang tua dengan calon pendaftar dari yang SMA, kita sampaikan ini Bu, untuk pembiayaannya ini belum termasuk ini, belum termasuk ini, belum termasuk ini. Sehingga yang belum termasuk ini nanti diambil ketika proses. Jadi kita tidak bilang ini sudah include Bu, tapi ujung-ujungnya ketika prosesnya ada lagi gitu. Itu kan ada dusta ya. Jadi kita tuh meminimalisir itu. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan biaya silakan boleh datang ke Stikes Muhammadiyah Cirebon, ke Stikes Center, atau mungkin bisa kontak WA admin dan ada kontak di sini tapi. iya betul, ada WA kontak admin ya, di sini ada nomor telepon juga gitu. Ada Instagram. Ada Instagram. Wah, lengkap Untuk sekali ya. Instagramnya stikesmu_CRB, silahkan di follow. Teman-teman nanti bisa mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang kita update gitu ya. Terus kemudian juga untuk yang khususnya yang ibu-ibu bidan atau yang ingin masuk ke bidanan, biasanya saya selalu Bidan. mengarahkan ke admin. Barangkali penjelasan dari admin kurang luas atau kurang jelas atau ada yang mungkin ingin lebih dalam lagi, biasanya admin selalu kirim nomor saya gitu. Ibu boleh WA saya kapan saja dan saya boleh balas WA ibu kapan saja juga. Oh, jadi selain ke admin, ada juga tim si pemaru, terutama mereka yang siap Ya, yang menjawab siap. setiap pertanyaan, ibu-ibu, adik-adik semua yang mau daftar ke Stikes Muhammadiyah Cirebon. Luar biasa. Tadi Budi, farmasi itu kan kebahan alam. Nah, sarjana kebidanan itu kita ke komplementer. Kita Apa aja? back to nature ya teman-teman. Back to nature. Kenapa? Karena kayak misalkan massage, pijat itu sebetulnya kan sudah dari nenek moyang terdahulu ya. Hanya belum dulu itu kita belum dibuktikan dengan beberapa scientific atau sains yang kita Evidence-based. Kalau sekarang sudah kita teliti penelitiannya gitu, oh ternyata pijat bayi dapat mempengaruhi tumbuh kembang, dapat mempengaruhi pola makan, pijat ibu menyusui dapat mempengaruhi proses menyusui gitu ya. Jadi untuk komplementer yang kita akan terapkan itu memang sudah evidence based dan sudah memang kita berdasarkan penelitian yang terbaru kita Oke, ya. Apa aja? Ada apa aja? Penasaran kan? Makanya Bu, gewatan. Hui, Bu. Dan gaskeun, Bu, gaskeun. Ayo Bu, Daftar. amankan kursi Ibu saat ini
besok belum tentu ini kita kursinya ada lagi. Amankan kursi, amankan. Amankan kursi. Masih ada potongannya yang potong Ramadan itu berlaku sampai kapan sih, Bu? Tentunya Ramadan berakhir, potongan berakhir. Ya. Jangan sampai nanti ketika Syawal datang ibu-ibu jadi menyesal Ya. karena potongannya sudah Hangus. hangus Ya. gitu. Jadi ibu-ibu Ayo, ayo. hangus ya. Jangan sampai menyesal. Cirebon. Oke. Terima kasih sekali Bu Eka Betul. untuk pemaparannya tentang penerimaan mahasiswa baru. Lengkap sekali, detail sekali. Barangkali ada closing statement. Silahkan Bu Eka. Closing statement ya. Saya tidak Cakep. Atau mau pantun? Closing statement saya hanya yang pertama itu pilihlah perguruan tinggi yang apa ya istilahnya tuh kita langsung mencari sendiri Bu, gitu ya. Karena perguruan tinggi itu bisa mengantarkan kita ke jenjang karir yang tentunya lebih cerah lagi, gitu ya. Jadi betul-betul kita itu jangan sampai sebagai orang tua khususnya yang mungkin punya anak yang sekarang duduk di kelas 12, jangan ikut-ikutan ini katanya begini, tapi ibu cari tahu sendiri untuk Bu Hati itu. Dan untuk ibu-ibu, ibu-ibu bidan ya, ibu-ibu jangan mudah termakan dengan Biaya murah. biaya murah, Kemudahan. dan ke yang lain ya Bu ya. Jadi pastikan ibu juga bertanya dulu kepada karena kan biasanya kalau emak-emak atau ibu-ibu tuh dia sudah PNS ya. Biasanya rata-rata Ya, gitu. coba tanya ke BKPSDM-nya deh Bu. Barangkali ada informasi yang sekiranya direkomendasikan oleh BKPSDM atau yang disarankan gitu ya. Karena kemarin juga kan kita sempat mendengar bahwa ada beberapa mahasiswa yang sudah berkuliah tapi ternyata itu tidak istilahnya tuh tidak disarankan untuk berkuliah di sana gitu karena Belum mendapat izin apa gimana? saya kurang tahu, mungkin ada satu dan yang lain hal gitu sehingga ya tadi kita memang harus betul-betul koordinasi ya antara perguruan tinggi, kemudian awalnya PNS, BKPSDM, dinas kesehatan agar ibu-ibu itu lancar untuk melanjutkan proses pendidikan. Mungkin itu saja closing statement saya. Yang pasti Stikes Muhammadiyah juara.